untuk game ketiga kita antara grup A dan juga grup C. Tampaknya kita mulai masuki game terakhir untuk babak pertama kita untuk hari ini tepatnya ya. Dan arah pesawat potongannya cukup pelit kali ini, potong di daerah Gergopol menuju ke arah Stalber kali ini ataupun Kameshki. Di mana tim-tim yang turun di daerah SMB harus menyambung mungkin di sekitar Ferry Pier ataupun nyebrang lewat jembatan dengan terbangan jauh ya. Betul sekali, berarti untuk Ion mereka harus terbang jauh ya karena mereka punya dropping zone-nya di Novo, bahkan ada Aerowolf juga. Apakah mungkin mereka akan mengganti drop zone mereka atau seperti apa kita masih belum tahu juga karena strategi-strategi rahasia biasanya baru mulai dikeluarin di akhir-akhir game. Betul, karena balik lagi kali ini dari permainan semua tim harusnya makin agresif. Kalau kemarin kita flashback dikit ya. Kemarin kita lihat di wrangle pertama, itu rusuh banget. Semua tim bener-bener bonyok-bonyokan, semua tim itu langsung potong-potongan, saling ngegunting juga. Dan terlihat dua tim turun di area yang sama. Geek Fam dan juga Boom, dua-duanya turun tempat baru. Apakah ini persiapan mereka untuk Grand Final? Waduh. Nih Geek nih udah 2 kali tusun bener-bener parah banget. Tapi kita masih belum tahu ya akankah mereka bertemu. Karena ada Ion juga di dekat dengan mereka. Iya, loh oke. Tampaknya ramai banget dan kita bakal lihat ke ini pertempuran di antara 3 tim. Boom dan Geek ketemu kembali ronde 2 setelah di Hatin mereka di KO mereka tumbang-tumbangan. Tapi kali ini ada third party Ion yang menjoin the fight. Ion masih balapan juga untuk mengejar jumlah poin yang dimiliki oleh tim BTR. Ya betul sekali, akan sedikit menumpuk di area kiri pulau paling pojok dan Pochinki damai karena hanya ada Nara. Lufre sudah tidak bermain lagi pada kali ini. Tapi di dekat dengan mereka juga ada tim lain. Sementara kita akan bergeser sedikit kameranya ke arah Void dan Evos. Debs tidak punya armor dan helm, hanya ada shotgun kocok isi 5 peluru. Udah dibuka tembakan pertama tapi belum kena siapapun. Betul, kita bakal lihat Debs kali ini bakal tembak satu shotgun, belum kena targetnya, kena satu belum tumbangkan, tapi ternyata XC berhasil mendapatkan serangan Debs dan dipulangkan ke arah lobby. First blood untuk tim Evos. Ya betul sekali, angin segar untuk Evos, bahkan selain mendapatkan weapon mereka juga mendapatkan Dacia dari garasi. Betul, kali ini memang tadi incarannya kedua tim itu sih. Karena kan kedua tim itu turun dari jarak agak jauh. Dari Evos turun di Milta Power, dari tadi tim Void emang turun di daerah school. Jadi mereka memperebutkan rumah tadi untuk dapetin mobilnya. Ya, untuk nyambung jalanannya sampai ke Milta. Dan ini dia tim Aerowolf yang pada hari ini bermain dengan sangat galak, bermain dengan lebih agresif, dan bahkan ngumpulin kill point yang cukup banyak. Mengingat ini 2 hari terakhir juga ya. 2 game pertama mereka memiliki performa yang luar biasa ya. Game pertama mereka memang tidak chicken tapi killnya baik banget. Game kedua mereka berhasil mendapatkan WWCD dan langsung lompat di peringkat ke-10 kali ini. Betul sekali. Walaupun mereka tahu, oke, kita lolos ke Grand Final, tapi nggak cukup buat mereka. Karena untuk di season 1 jika dibandingkan dengan season 2, mereka permainannya beda banget ya. Jadi mau nggak mau mereka harus mempertahankan prestasi. Lebih susah mempertahankan daripada mendapatkan. Lebih susah mempertahankan ya. Iya, mendapatkan. Iya, karena baik lagi ya, kalau yang gue tahu biasanya orang bilang kenapa lebih gampang dapetin pertama daripada mempertahankan yang kedua. Karena ketika lu yang pengen dapetin yang pertama, itu lu semangatnya ada. Betul. Semangat perjuangannya. Ketika lu udah dapet, biasanya itu banyak orang yang lengah. Betul yang mulai sekali. turun performanya. Benar. Kayak pacaran, kan awal-awal PDKT tuh semangat 45. Panas-panasnya. Panas. Mau jemputin nyetir 2 jam 3 jam juga gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa. Yang penting nyamperin gitu kan. Bener. Begitu udah dapet, biasanya mempertahankannya itu yang sulit. Awal-awal enggak, mesti semangat. Oh, awal-awal benar. Pas sudah setengah tahun gitu kan. Udah setengah perjalanan. Yang boleh tolong jemputin aku enggak? Kamu lagi di mana? Aduh, setengah jam lagi nyetirnya. Aku lagi sibuk nih. Alasannya gitu banyak. Nanti ada lagi, aku mesti beli minyak goreng buat mamaku nih. Aduh. Gak sempet buat jemput kamu. Iya. Ya langsung deh tiba-tiba, jadi gitu sekarang. Kalimat yang sering dilontarkan. Dulu perasaan kamu mau. Nah, ya biasa langsung ngebanding-bandingin kan. Aduh, Cijeli emang jago banget ya kalau udah masalah perhubungan gitu ya. Enggak kok. Oh enggak. Biasanya kalau sama Pasta juga Pasta suka curhat. Oh. Gitu jadinya. Jadi gue dapet ini ilham tuh dari Pasta sebenarnya, bukan gue. Oke, kalau gitu ternyata dari Pasta ya, ngomong-ngomong seperti itu ya. Iya, emang cewek tuh selalu benar, jadi gue nggak akan mau ngaku salah. Iya, makanya gue nggak mau salahin juga, karena gue tahu cewek itu pasti benar gitu kan. Bener banget. Oke, kita bakal ke IOG ya. Tim yang menurut gue perlu acungin 2 jempol. Tim yang bisa dibilang secara poin udah nggak bisa lolos lagi ke 16 besar, tapi performa mereka masih bagus banget. Mereka nggak tabrak-tabrakan, mereka nggak main ngasal, mereka bermain dengan sangat baik malah, lebih baik lagi dibanding biasanya.
Dan gue perlu acungin 2 jempol karena memiliki mentalitas untuk memberikan terbaik hingga akhir. Itu nggak semua tim punya. Betul, jadi lebih ke arah mental dan semangatnya ya. Karena selain itu mereka juga masih punya inceran sih. Winner-winner chicken dinner tuh masih dapat bonus. Betul, dan weekly press pool Weekly masih ada press nih pool. untuk hari ini terakhir diumumkan. Betul, jadi masih ada harapan lah seenggaknya selain itu. Tapi jarang sekali ada tim yang biasanya masih semangat. Biasanya kalau udah hitung-hitungan poin terus mereka pasrah, mereka main asal-asalan. Itu dia. Karena balik lagi ya, untuk pergerakan tim itu tergantung dengan performa ataupun semangat mereka juga di hari itu ya. Ada tim yang mungkin merasa, oh kita nggak terlalu ngincer press pool, kita lebih ngincer ke poin kita. Ketika kita udah aman, kita nggak mau ambil resiko buat meningkatkan lagi, kita main safe aja. Ada juga tim yang ketika udah bisa kayak, oh kita tambah dikit lagi nomor 1 nih. Langsung dikejar sama mereka, main agresif, main resiko gitu kan. Betul, tabrak sana, tabrak sini, yang penting ngekat rotasi. Percaya diri sih, kadang-kadang tuh ada beberapa tim juga kebebanin sama hitung-hitungan poin. Dan itu yang membuat mereka kadang-kadang mainnya nggak lepas jadinya. Betul, ada tim yang memang ada patokan poinnya. Kayak mereka sendiri patokin, kita seronde minimal 10 poin ya guys ya. Ada tim juga jangan ngomongin poin, kita main aja yang terbaik udah. Betul, jadi itu urusan poin biarin manajer, biarin coach yang ngurus buat hitung-hitungannya. Betul. That's why kenapa kadang-kadang itulah yang dibutuhkan peran penting dari manajemen ya, selain player doang. Dan kita juga lihat dari Gatka, seperti biasa Onyx bakal melakukan scrapping dan looting di area Gatka. Mereka masih konsisten juga dengan drop zone mereka. Onyx juga bermain cukup galak. Kalau dilihat dari kill points-nya di leaderboard, mereka tuh adu kill point sama Geek Fam. Betul, mereka kejar-kejaran dengan tim Geek Fam dan mengingat tim Onyx kali ini bisa dibilang mereka udah pasti lolos ya. Ya. Perlu diingatkan bahwa Onyx memang season lalu juara 3 di final. Akankah kita melihat Onyx miracle run kembali? Karena season lalu mereka itu lolos pas-pasan, tapi di grand final kebut sampai nomor 3. Betul. Jadi tiba-tiba semangatnya membara di grand final ya. Tapi kita akan lihat dengan roster yang sekarang juga akankah membuat perbedaan atau seperti apa nanti kita lihat. Karena sekarang kita masih sangat pasif sekali. Ini sangat berbeda dengan Erangel biasanya bermain lebih aman, jauh lebih aman. Ini udah 4 match terakhir ya. 4 match terakhir, last chance mereka. Ini Dranix juga udah di danger zone. Dia kan di hashtag 16, tadi juga Tusun. Membuat gap mereka dengan tim-tim yang di bawah tuh semakin dekat. Tapi bisa dibilang satu sisi Dranix juga cukup terbantu ya. Karena di game pertama 6-9 0 poin. Oke. Dari Nara juga setahu gue poinnya nggak terlalu tinggi perolehannya. Game kedua tadi gue nggak terlalu perhatiin 6-9 dan juga Nara. Karena 2 itu ya yang menjadi saingannya tim-tim di 16 besar. Betul, mungkin ini Erangel akan menjadi game changer atau seperti apa nanti terlihat ketika circle semakin mengecil dan mereka melakukan rotasi secara bersamaan. Dan ini dia Luxi, Zuxi, Microboy dengan Ryzen yang bermain lebih santai pada kali ini juga. Terlihat mereka nggak terlalu berburu poin banyak-banyak ya. Iya, mereka lebih ke bermain stabil, lebih mengutamakan keselamatan dulu dibanding dengan bermain barbar di awal-awal. Betul. Karena otomatis kalau lu survive sampai akhir, kemungkinan besar lu bisa motong-motongin tim lain. Bisa nyayur kalau dikatain per player ya. Iya, Nama nyayur. Nampung kill. Nampung kill. Nampung tuh kayak ibaratnya lu udah di circle. Tim lain belum pada masuk circle, jadi bakal lari ke arah lu. Lalu tampungin mereka semua. Iya. Diambil semuanya. Jadi ada yang bilang nyayur, ada yang bilang nampung. Jadi ember ya berarti. Ember, itu nampungin player-player lain. Oke, berarti antara jadi ember atau jadi pisau seperti itu ya. Intinya yang penting dapetin kill points. Dan IOG sudah bermain di luar dari Rozok. Mereka udah berpindah ke area perbukitan dekat dengan Ruins. Ini perbukitan yang cukup kompleks dan biasanya pada umumnya akan bertemu dengan tim lain yang sedang rotasi. Betul, kali ini mereka mengambil tempat yang cukup enak juga di tengah-tengah open field. Tapi perlu diingat, tempat yang enak adalah tempat yang paling ramai dan bakal dilalui oleh tim-tim lain. Tapi ternyata gamblingnya IOG tidak terlalu dapat ya kali ini. Karena zona pindah ke arah kiri dan bantingan kirinya mentok. Kiri mentok ini. Kiri mentok. Sehingga circle akhir itu mungkin ke arah pegunungan lagi nih. Pegunungan Giorgio Paul yang sementara tadi kita lihat juga ada Siren yang sudah di dekat dengan mereka dan tumbenan banget Onyx nih belum ke gunung. Iya, masih nge-hold dulu sementara waktu dan Onyx lebih nge-hold di daerah open field Gatkanya. Di perumahannya dibanding dengan mereka harus rotasi. Mungkin niatnya Onyx di sini adalah motong-motongin tim lain, tapi
dalam kondisi mereka masih nge-hold, ada tim-tim yang lain yang sudah mulai naik ke atas bukit, sudah mengisi daerah atas, dan Siren menjadi tim pertama yang menjadi raja bukit kali ini ya. Ya, untuk sementara Siren masih mengisi area atas, tapi kita belum tahu juga nih bakal ada contender atau tidak, karena mengingat circle-nya masih cukup luas. Sementara di sisi lain, tadi Onyx berdekatan dengan Boom ya, Boom bermain di area lower ground dekat dengan jalanan Gatka, bahkan IOG mengisi perumahan-perumahan di Ruins. Alter Ego berada di itu di perumahan Ruins juga. Berarti di Ruins ada 3 tim ya, ada Voin, IOG, dan Alter Ego. Ya, ini mereka kali ini lumayan enak juga sih untuk mengambil tempat area ini, dan dari tim IOG mereka lebih nge-hold rumah dulu. Di sebelah mereka juga ada tim Alter Ego yang bermain di bukit-bukitnya, tempatnya kemarin diisi oleh tim Morph, dan ini masih ambigu sih, circle bakal ke arah mana. Karena kan circle kedua baru mulai gerak, circle ketiga lah, baru saatnya tim-tim nabrak-nabrak ke center ataupun mengambil pinggiran, tergantung dengan playstyle mereka masing-masing. Betul, mereka mau nyisir atau ngedefense, balik lagi dari cara mereka masing-masing. Ada tim yang ofensif, ada yang punya defensive playstyle. Yang penting kuncinya adalah poin. Nggak penting, kalau misalkan mungkin mereka lebih penting defensif ya, mereka bakal mempertahankan placement ketimbang kill points. Ada yang bermain dengan agresif kayak Louvre, terus juga Geek Fam. Mereka lebih mentingin kill points daripada placement. Betul, kita bakal dari tim 69 kan ini mulai terlihat juga terpantau di dalam layar kita. Tapi dari tim Onyx masih mengunci mereka, tidak membiarkan mereka meng-end Boom dengan free. Ya betul sekali, dan pada kali ini Cleon juga sudah mulai mendengarkan suara tembakan-tembakan, dan pastinya menjadi informasi yang penting melihat bahwa ada Bobs yang sudah terjatuh di dekat dengan Onyx. Ya, kita bakal dari tim Onyx juga masih berusaha untuk melakukan kembali boosting dan menjaga area mereka. Mereka cukup center sih, mereka bisa dibilang hampir ke tengah banget dan tinggal menjaga area mereka. Sedangkan Geek Fam bermain di open field menggunakan high ground dalam keuntungan mereka. Ya berarti tadi 3 tim yang numpuk di area kiri semuanya selamat, survive ya. Ada Geek Fam, Ion, sama tadi apa sih? Boom. Boom ya. Mereka semua survive dan berhasil untuk melakukan rotasi di circle kedua. Geek kayaknya bakal lebih berhati-hati sih. Mengingat tadi 2 match udah cukup bukan cukup lagi, sangat tusun. Memang bahkan, tusun gitu. Iya, sangat tusun sekali. Nggak bawa poin apa-apa pulang juga. Dan mereka bakal melakukan repositioning sedikit, mengunci pengendaraannya di area lower ground supaya nggak gampang ketembak dari orang lain. Dia bakal kain dari tim Geek Fam juga kali ini masih mengontrol area open field. Di belakang mereka, area hospital dan di sekitar itu kosong semua. Jadi mereka cukup nyaman, nggak akan ke backstep, kecuali nanti Zerka pindah ke kiri, baru mereka nanti harus mengatur kembali formasi mereka. Ya betul, jadi masih nungguin aja sampai circle berikutnya. Sementara Ikiar terdampar di situ oleh Toms, tertangkap bahkan langsung di end oleh Bubu. Tidak pakai lama, langsung men-secure kill-nya, dan kita bakal lihat dari tim 69 juga bakal ketemu dengan Nara. Nara yang lagi lewat juga kali ini di area mereka. Tapi dari tim Geek masih ngelok cukup keras ke arah tim Boom yang berada tengah-tengah lapangan banget ya. Dan circle tampaknya kanan, dan Geek Fam perlu pindah ke arah kanan. Ternyata keputusan Iogi untuk nggak pindah menghasilkan posisi yang cukup enak ya. Dari circle ke banding kiri, pindah ke kanan. Ini ngeselin banget emang. Sangat ngeselin. Semuanya yang berusaha ngambil jalur kiri sekarang harus masuk dan akan menumpuk di area kiri. Karena kita lihat dari Aero, udah jauh-jauh sampai nyusurin apartemen Giorgio Paul, Victim juga. Malah mereka yang kehadang sama tim-tim lain yang udah ada di dalam circle. Dari Stalber, pindah ke pojok kiri, Iya. pindah lagi ke pojok kanan nih sekarang. Ini emang ngeselin banget sih, parah. Dan Void nampaknya akan ketembak juga, di mana kali ini dari tim AE bertemu Void di tengah lapangan Ruins yang mulai diisi oleh cukup banyak tim ya. Kastil belum diisi, harusnya tim AE ataupun tim Dranix mungkin yang mengincar bagian Kastil nantinya. Betul, kastil-kastil Ruins yang cukup kompleks, dan ini bisa dilihat ya setelah update ini enak banget nih. Kayak ada pasir-pasiran yang ada barikade. Jadi kayak ada tempat buat bersembunyi, bisa ngepron dan... Sunmori kah? Oh ya, ini sebelahan. Sebelahan. Spav dengan Swavel iring-iringan berjalan bersama, dan kita lihat Bisa jalan. Oh, ini kayak masuk ke dalam kandang naga kali ini. Tampaknya dari Dranix sudah menunggu pergerakan dari para serigala yang lapar. Kryzen mainnya ke atas, Swavel akan bertemu dengan seorang Kryzen. 3 lawan 4 kondisinya, tapi dari Dranix baru 2 orang yang mengisi. Compound kali ini tampaknya Swavel menangkan pertempuran melawan naga kali ini, dan CS akan mendapatkan seorang victim, Fajar. Tampaknya Dranix berperang melawan cukup banyak tim sekaligus, di mana Dranix kepisah 2 posisi yang berbeda. Iya, Dranix terpisah dalam 2 posisi, dan ini membahayakan mereka juga mengingat Kryzen sudah knock di sisi lain. CS bakal memasak granat dilemparkan ke area dalam milik victim. Cisun dari dalam langsung lari keluar, berhasil selamat, tapi temannya sudah terjatuh. CS bakal langsung jump shoot ke depan sana, tapi ternyata ada balasan balik. Nggak berhasil untuk jump shoot, bahkan 2 sekarang yang sudah tidak aktif dari Dranix. Iya, tapi dari victim juga bakal ke take down, bakal langsung di 5
juga kalian seorang Chase secepat-cepatnya karena dari tim victim mulai memberikan backup. Tapi di lain sisi dari Dranix, Ucup menahan komponen sendirian diserbu oleh tim Boom. Tampaknya split mereka tidak berhasil kali ini dan malah ditekan oleh pergerakan lawan. Dari bot bakal coba menahan gempuran seorang Misery, masih menahan tidak memberikan dia maju ke depan, tapi kita bakal one-on-one situation antara Boss dan juga Misery. Dari Dranix sudah melakukan healing, bakal 2 lawan 1, kita bakal Misery tinggal berhadapan one-on-one situation. Clutch or die dan ternyata dari tim Dranix bakal die kali ini, di mana victim yang berhasil nge-clutch 2 anggota tim Dranix. Ya betul sekali, karena Ucup masih berada terlalu jauh dan akan kesulitan untuk melakukan backup sekarang. Dan Misery akan berhasil melakukan reset. Di sisi lain, tadi sudah ada satu tim yang tumbang bertemu dengan Geekfam. 69 Esports nampaknya harus kehilangan sedikit harapannya untuk mendapatkan poin lebih di Erangel pada kali ini. Dan sementara Onyx akan bertemu dengan Ion, satu player sudah tumbang. Auro di depan sana, Ken juga akan berusaha untuk melakukan repositioning dengan baginya. Betul, tadi kan bakal langsung masukin mobil ke dalam lubang juga. Dan baik lagi, lubang memang enak untuk dijaga dari peluru. Tapi kalau bom, langsung ngegelinding masuk dan membahayakan semua di dalamnya. Ya, kendaraan rusak, mereka juga bisa ke knockdown, dapat damage juga pada kali ini. Si Ijra masih berusaha untuk melakukan revive di balik truk, masih ada kesempatan untuk melakukan revive dan mereka semua masih berada di luar circle ini, kan berbahaya. Tapi ternyata Onyx nggak mau lama-lama di situ, masih langsung melakukan pergerakan, memutari Liquid berusaha untuk menahan, tapi nggak bisa. Dan di sisi lain Dranix sudah pulang. Betul, kita bakal dari tim Ion tampaknya masih menjaga posisi mereka dan harus fight dengan Onyx kalau mereka pengen masuk ke dalam safe zone. Tampaknya dari Nick juga bakal dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 3 pemain dari tim Onyx yang tersisa. Ya, Nick di Panci. Ya, lagi-lagi Panci akan menjadi Dua trending. bahkan. 2 terakhir nih. 2 ya? Dua. Berarti menyisakan Clan dengan Cleon saja yang tadi sudah cabut duluan. Tapi sepertinya Redface masih berusaha untuk memburu mereka. Redface sudah bergeser sedikit, berusaha untuk membuka visionnya dengan naik bukit. Dengan kali pada ditembakin ke arah Ken yang masih melaju. Dan Ken turun karena nggak mau meledak. Nggak mau sampai meledak baginya. Betul, dari seorang Redface belum tahu posisi dari seorang Ken ngumpet di mana, dia bisa ke trading juga kalau dia hati-hati, dan Cleon masih berada di sisi belakang. Dari tim Ion kali ini bakal maju pelan-pelan menuju ke arah zona, dan di mana zona keempat sudah menuju ke arah open field di Ruins kali ini ya. Ya betul sekali, fight terjadi di mana-mana, banyak sekali yang mengkat rotasi orang-orang dan Cleon kayak bakal diburu sama Redface. Redface dengan Uzi sudah mulai maju ke depan mencari mangsanya. Cleon masih ngepron tapi terlihat di spray langsung terjatuh, tapi ternyata Cleon nggak berhasil ditabrak sama Liquid. Dan langsung dilindas dan dipulangkan ke arah lobby. Tampak Ion memenangkan fight pertama lawan Cleon. Dan Ryzen bakal memulangkan seorang Ken di posisi ke-14 tanpa mendapatkan kill. Kita bakal pindah kali ini ke ujung circle, di mana Geek dan juga tim Nara bakal fight. Nara melihat tim Dranix tumbang, dia harus mengejar poin Dranix sih. Ya betul, gak harus banget mengejar poin, tapi sementara dari posisi Nara sudah mulai nge-lock juga. Sudah terlock dari Datmo, sudah mendapatkan posisi, maybe berada di jauh di depan sana, bakal di set up smoke granat dari Toms, membutakan vision dari Nara. Sementara waktu masih bertahan untuk membuying time, bakal banyak sekali granat-granat yang dilempar ke dalam rumah, tapi meledaknya di luar-luar aja. Dan set up smoke juga sudah mulai dibuat. Kita bakal ada tim Nara ya, tampaknya masih juga menahan spot mereka, tidak mau terlalu keluar dari posisi rumah mereka. Tapi dari Geek harusnya memiliki keunggulan untuk fight dengan Nara. Dan belakang mereka blue zone, jadi harusnya sangat diuntungkan oleh tim Geek. Di belakang mereka nggak mungkin ada lawan, depan mereka Nara, harusnya nggak bakal kemana-mana. Betul sekali, tapi di sini Geek juga butuh poin, mereka butuh poin. Ion. Ion bakal join the party, Hijrah turun, tapi ternyata ditumbangkan oleh Maybe, langsung sungsung begitu saja tertangkap. Dan pastinya di sini Maybe berusaha untuk mendapatkan informasi lebih, masih banyak sekali player-player Ion. Wow, 3-way showdown terjadi di pinggiran circle. Iya, kita bakal lihat dari kali ini seorang Liquid bakal tertumbangkan, malah Ion yang dalam bahaya. Kali ini setelah kehilangan Hijrah, Liquid juga tertumbangkan, tinggal Redface yang berada di belakang. Auro pun di-knock oleh Dead Motion, hanya menyisakan Redface bertahan seorang diri. Tampaknya tabrakan Ion ke ujung zona terlalu berbahaya, terlalu riskan, dan ternyata langsung dimakan oleh tim Geek Fam. Ya, dua musuh yang sudah menanti-nanti, mangsa-mangsa yang hadir, dan Redface terkunci juga posisinya oleh Deadmos. Tapi ini bakal menjadi fight yang sangat kompleks melihat Toms dengan Bubu sudah mulai masuk ke dalam rumah. Zero to Milea juga berada di dalam rumah. Ini satu granat masuk, satu knock bakal menjadi kunci pembuka untuk fight. Milea masih jongkok nungguin sampai ada yang keluar, buka tutup pintu dari Toms, dimain-mainin aja pintunya. Tapi Milea dengan sangat sabar, jongkok, nungguin, nggak mau membuat pergerakan yang sangat signifikan. Betul, dia tidak mau sampai tim Geek Fam tahu bahwa ada orang di rumah sebelah mereka. Kita bakal lihat Candy Circle juga bakal mengecil ke arah center. Donat kali ini, di mana kedua tim, Nara dan juga Geek,
perlu pindah posisi. Ya betul sekali, mereka nggak bisa terlalu lama nge-hold di sini. Mereka mau nggak mau harus keluar dan kita bakal ngelihat fight yang sangat berdarah pada kali ini juga. 30 detik saja waktu yang mereka punya. Mereka punya waktu untuk melakukan repositioning, tapi mobil-mobilnya udah mulai hancur-hancur juga. Betul, gini Geek Fam harus mikir sih, apakah gue mau bakal cabut atau gue mau stay dulu. Tapi kalau mereka cabut ini resikonya baik banget, karena ada Red Face di tengah-tengah lapangan juga yang menghalangi pergerakan dari tim Geek Fam. Lemparan smoke mau dilontarkan juga, Swavel juga bakal tumbang oleh tim victim, tampaknya terjadi fight di semua sisi map. Ya betul sekali. Kelihatan di situ tapi nggak berhasil ditembaki, tapi kamera bergeser kembali ke area ruins dan balik lagi sekarang. Zero tuh udah mulai set up, Deadmau5 sudah mulai menjemput, tapi ternyata Bulbul berhasil menangkap 1 Milia di depan sana. Maybe nggak punya banyak waktu untuk looting, tapi mereka masih berusaha untuk mendapatkan lebih. Bukan, itu temannya. Temennya, jangan tembak temennya kali ini ya. Dan kita bakal dari seorang Bumbu bakal secure kill ke arah Milea, membuat Geek Fam memiliki 7 total kill. Ya betul sekali, 7 kill sudah dikantongin dan ternyata Joyce masih bertahan di sebelah kiri. Elangnya masih berterbangan di luar rumah. Deadmau5 tumbang, bakal langsung di revive begitu saja. Nggak punya banyak waktu lagi, bahkan Nara sudah set up keluar dari rumah-rumah tersebut. Ya, kita bakal ada tim victim ya, tampaknya nyaman banget di atas high ground, tapi harus perang dulu dengan tim Siren terlebih dahulu kalau mereka pengen nge-push lebih dalam lagi. Misery masih melakukan healing dalam rumah dia, tapi Red Face bakal tertumbangkan di posisi ke-12. 13. Tampaknya Void bakal menyusul juga di bawah 12, tapi Ekozu bakal tumbang. Audrey men-secure kill juga ke arah serang Misery. Belum secure, ternyata masih bisa kabur menghindari peluru Audrey. Last man standing dari tim Siren. Ya, Audrey last man standing akan memasak granatnya dengan Lotus. Haito sekarang diganti, dilemparkan ke depan, tapi ditunggu timingnya enggak jadi lagi. Lebih memilih untuk memegang weaponnya dan memboosting dirinya sendiri. Di sisi lain banyak sekali pertengkaran terjadi. Banyak sekali pertumbuhan darah, bahkan Playzone sudah mulai mendapatkan waduh, cakep banget. granatnya Tertumbangkan kali ini dari pergerakan mereka. Tapi kita bakal lihat dari tim Alter Ego juga masih berusaha untuk maju ke depan. Masih nge-hold, TP mulai terlihat juga dalam rumah. Akan fight mempertahankan ujung circle. Tapi Badru terlalu terbuka lempar bomnya. Terlalu maju dan akan langsung ke take down. Tampaknya Nara di sisi lain juga bakal take down dengan 4 poin doang dikantongi dan Conqueror untuk tim Geek Fam ID. Geek Fam mengamuk nampaknya dan di sini masih tersisa Require. Martin dengan Smith masih berusaha untuk mempertahankan rumah yang ada, akan melawan The Pillar 1. Squad penuh, spray down ke dalam sana. Requiem pun jatuh, gak bisa bangkit lagi. Smith masih berusaha untuk healing dirinya sendiri sebelum melanjutkan fight. 2 player aktif yang tersisa, tapi satu lagi masih belum tahu di mana Kental. Masih berusaha untuk melakukan blind spray. Smith bertahan, bersabar, berusaha untuk menggocek, membingungkan lawannya. Asapnya penuh banget, lawannya gak ada yang tahu di mana. Tapi Kental masih terus melakukan blind spray kemana-mana. Smith pergerakannya masih belum diketahui, berusaha untuk menggeser sedikit repositioning. Ya, kita bakal tanya pergerakan juga ke arah tim TP, tumbang 2. Apakah Smith bakal menggunakan momen ini untuk maju ke depan dan menumbangkan sisa 2 anggota dari tim TP? BTR tepat di bawah mereka tidak boleh lengah. Kalau mereka sampai lengah, BTR bisa mengambil rumah ini. Ya betul sekali, third party is real guys teman-teman. Bigetron sudah mulai menjaga pergerakan mereka dan The Pillars berhasil melakukan reset satu persatu. Sementara di sisi lain BTR bertemu dengan EVOS. Pergerakan EVOS digunting oleh BTR. EXE bakal tumbang dan kembali ke lobby nampaknya. Waduh, banyak sekali fightnya. Yes, dan BTR 5 kill di kantongnya juga. Kita bakal lihat dari BTR berusaha memperjauh posisi mereka dengan Ion yang kali ini harus pulang di posisi ke-13 terlebih dahulu ya. Dari Smith masih menahan juga gempurannya. Dari belakang ada yang datang dan mengagetkan pergerakan dari Alter Ego, tapi tanpa lama-lama lagi Alter Ego Martin bakal langsung pulangkan satu player nge-prone dan tampaknya Skakmat setelah nge-prone langsung take down. Alter Ego bakal pulang di posisi ke-6 dengan membawa 6 kill. Ya betul sekali, Alter Ego sudah pulang dan sementara di sisi lain Zuxi masih berusaha untuk menghunting, memburu banyak sekali kill point. Mereka mengamankan bibir circle, di mana semua tim masih banyak yang bertaburan di luar. Kali Ryzen mendapatkan laser, EVOS pulang, gak bisa bertahan terlalu lama di luar circle. Tampaknya TP masih bertahan juga dengan 3 anggota mereka. IOG dengan 2 anggota mereka, Victim 2 dan BTR masih memiliki 4 anggota mereka. TP langsung lewat di antara pergerakan tim Victim, tapi tidak sampai ke take down. Tapi Kental di belakang ke take down oleh tim IOG ternyata ya. Ya betul, dan Onta lewat aja, cuek aja cuek, lewat aja lewat. Dan kita bakal diserang, Onta bakal langsung masuk ke arah open field, memparkir mobil dan membuat fortingan kecil. Dengan satu rekan timnya kali ini. Gila, pergerakan yang sangat berani, tapi ternyata Microboy mengspot pergerakan dari The Pillars, bahkan langsung dipulangkan begitu saja semuanya. Ada granat yang dilemparkan dari Victim, karena Victim diam-diam merayap sudah masuk ke dalam circle juga. Iya, tampaknya dari Victim langsung masuk ke dalam circle dengan 2 anggota mereka masih mengacak-acak dalam circle-nya. IOG di sisi belakang masih bisa maju juga pelan-pelan, tapi
mereka harus berhadapan dengan tim Victim dan juga BTR kalau pengen masuk ke dalam safe zone. Ya betul sekali, BTR sudah cukup melebar pada kali ini. Ryzen sudah mulai melakukan setup smoke. Microboy akan langsung melakukan revive terhadap, dilakukan revive oleh Luxi. Dan sementara BTR satu-satunya tim yang masih lengkap 4 player. Oh, dan tampaknya Yogi juga bakal tumbang di posisi ketiga dengan membawa 1 kill. Tapi TP bakal menambah jumlah kill mereka pada game kali ini ya. Setelah tadi ada yang knock dan di finish oleh Blue Zone. BTR mengetahui tinggal 2 player yang menjadi lawan mereka. Langsung dimajin juga, dihujani bom. Wah. Spray down dapatkan seorang Jughead, tinggal Chisun. 1 lawan 4. Harusnya ini bakal jadi WWCD untuk tim Bigetron. Memperjauh lead mereka dengan tim Ion. Wow, winner chicken